Saudara-saudariku yang terberkati, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudariku yang terberkati, masa Advent menjadi masa yang penuh pengharapan. Harapan adalah sebuah keutamaan yang tentunya lebih dalam daripada sekedar sikap optimisme. Kita memang merasa bisa lebih optimis ketika kita mengharapkan segala macam hal yang baik terjadi atas hidup kita dan kita bisa berjuang di dalamnya. Tetapi sebenarnya maksud dan tujuan dari harapan atau berpengharapan sebenarnya adalah persatuan dengan Tuhan sendiri. Maka ketika kita berharap supaya bisa bersatu dengan Tuhan, maka di situ akan ada sukacita, di situ akan ada kelegaan, di situ akan ada shalom, akan ada damai. Dan kita meyakini bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus yang kita nantikan kehadirannya dalam perayaan Natal, juga sedang berjalan bersama kita, menganimasi, menguatkan kita, menginspirasi kita di dalam setiap perjuangan hidup kita, agar kita bisa melalui saat-saat gelap di dalam hidup ini. Tentu Anda, saya, kita semua pernah yang namanya mengalami masa-masa gelap di dalam hidup ini. Masa gelap itu bisa berupa saat kita sakit, mengalami sakit yang tak kunjung sembuh, mengalami kesulitan dalam relasi, bahkan di dalam hidup keluarga maupun dalam hidup komunitas. Saat kita mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha, kerumitan persoalan di dalam dunia pekerjaan kita, dan ragam macam kesulitan lain, ragam macam keruwetan lain yang bisa menjadi saat di mana kita mengalami gelapnya hidup ini. Saat gelap memang bisa menjadi saat di mana imanmu itu diuji, iman kita dicobai, dan saat gelap juga menggoda kita untuk hanya melihat segalanya itu dalam kacamata yang buram. Nah, dalam masa Advent ini kita diajak untuk kembali penuh pengharapan. Kita diajak untuk melihat dengan mata yang penuh harapan, mata yang berpengharapan. Kendatipun kita sedang ataupun nanti mengalami saat-saat gelap di dalam hidup ini. Ketika kita mampu melihatnya dengan mata yang penuh pengharapan, maka ini bisa membuat kita sadar dan juga mengalami dan bisa menyadari akan banyak hal baik yang bisa kita rasakan di dalam hidup ini. Nah, sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini Minggu tanggal 5 Desember 2021 dalam Minggu Advent yang kedua, dalam sabda Tuhan ditawarkan kepada kita untuk kita baca dan renungkan dalam Injil Lukas, Injil suci menurut Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Dan Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk mendengarkan suara seruan pertobatan yang diarahkan kepada kita, di mana Yohanes Pembaptis berseru, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni kamu, mengampuni dosa-dosa kita." Warta pertobatan Yohanes Pembaptis ini merupakan warta gembira yang bisa menumbuhkan kembali sukacita pengharapan kita, di mana kita sebagai umat beriman menjadi kekuatan bagi kita adalah ketika kita bersatu dengan Tuhan. Mengapa disebut warta gembira dari warta pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis? Karena Allah akan mengampuni dosa-dosamu, mengampuni dosa-dosa kita. Sarannya satu, supaya kita mau bertobat. Nah, saudara-saudariku yang terberkati, tobat itu bukan diartikan sebagai soto babat yang rasanya itu enak di lidah, tetapi kalau kebanyakan itu bikin asam urat. Tobat itu lalu bukan diartikan sebagai kapok, apalagi kapok-kapok lombok. Tobat berarti membiarkan dirimu, diriku, diri kita itu dipimpin kembali oleh Tuhan. Bukan lagi ego kita, bukan lagi dikendalikan oleh kerapuhan dan kelemahan-kelemahan kita atau masa lalu kita yang suram,
tetapi kita ingin membiarkan dirimu, keseluruhan diri kita saat ini kembali. Mari kita membiarkan diri dituntun kembali oleh Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terberkati, mari kita bersama-sama menanggapi warta pertobatan yang diarahkan kepadamu, kepada saya, kepada kita, yang kita dengar pada hari ini, seruan pertobatan dari Yohanes Pembaptis, dengan mau bekerja sama dengan rahmat Tuhan, supaya kita bisa semakin lebih maju lagi dalam mengutamakan kehendak Allah dan memperjuangkan ajaran cinta kasih-Nya setiap hari. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu pada kami dan teguhkanlah kami dalam menyambut kehadiran Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami lebih mampu terbuka untuk dibimbing oleh-Mu, sehingga dikuatkan dalam membarui diri dalam semangat tobat sejati. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.